Pelayanan publik. Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Terdapat 3 subjek dalam pelayanan publik. Yang pertama yaitu penyelenggara. Yang dimaksud dengan penyelenggara yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Contoh dari penyelenggara yaitu rumah sakit, kantor pos, bank, kantor polisi, sekolah, dan masih banyak lagi. Subjek yang kedua yaitu pelaksana. Yang dimaksud dengan pelaksana yaitu pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Jadi, pelaksana inilah yang berinteraksi langsung dengan penerima pelayanan publik. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, diperlukan standar pelayanan, yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Contoh dari pelaksana yaitu polisi, guru, pemadam kebakaran, perawat, pramugari, dan pelayan administratif lainnya. Lalu, subjek yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat yang dimaksud yaitu seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, masyarakat ini mencakup berbagai golongan dan berbagai usia. Dari lanjut usia, orang dewasa, hingga bayi memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik, dan juga kaum disabilitas. Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan adanya pembina dan penanggung jawab. Yang dimaksud dengan pembina yaitu pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian, gubernur pada tingkat provinsi, bupati pada tingkat kabupaten, dan wali kota pada tingkat kota. Sedangkan penanggung jawab yang dimaksud yaitu pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 atau pejabat yang ditunjuk oleh pembina. Lalu, bagaimana peran saya dalam pelayanan publik selaku pendidik? Saya termasuk ke dalam 3 subjek, yaitu masyarakat, penyelenggara, sekaligus pelaksana pelayanan publik. Lalu, apa yang dapat saya lakukan guna menjaga atau meningkatkan kualitas pelayanan publik selaku guru sekolah dasar? Berikut fakta pelayanan publik yang terjadi di sekolah, yaitu sekolah masih kekurangan buku pelajaran, dan guru kurang peduli terhadap masalah kekurangan buku. Dalam masalah kekurangan buku ini menyebabkan beberapa siswa harus berbagi dengan temannya karena jumlah buku yang tidak memadai. Buku paket atau dalam ini buku tematik merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Meskipun kini kita telah berinovasi menggunakan buku elektronik, namun ketersediaan buku paket secara fisik
amatlah perlu, terutama bagi siswa sekolah dasar. Namun terkadang sayangnya guru tidak terlalu peduli dan justru meminta siswa untuk mencari bahkan membeli buku paket secara mandiri. Tentu hal ini tidaklah adil. Dampak dari kekurangan buku paket yaitu yang pertama, proses belajar mengajar menjadi terhambat. Tidak hanya bagi siswa, melainkan kita sebagai guru pun tidak dapat mengajar secara maksimal. Yang kedua, siswa seusia sekolah dasar masih sangat kontekstual. Artinya mereka harus melihat, merasakan, bahkan memegang buku dan membacanya secara langsung. Ketiga, keterbatasan penyediaan buku paket, non-fiksi maupun fiksi, ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat budaya literasi. Lalu apa yang dapat saya lakukan? Yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yaitu penyediaan buku paket, khususnya tematik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendata seluruh buku paket pembelajaran, yaitu tematik, beserta jumlahnya dan keadaannya, apakah masih layak atau tidak untuk digunakan. Yang kedua, mendata jumlah siswa yang terdaftar pada kelas tersebut. Artinya jumlah buku disesuaikan dengan jumlah siswa. 3. Membagikan buku secara adil dan teratur, yakni dengan menyiapkan jadwal pembagian buku pinjaman. Yang keempat, jika terjadi kekurangan buku paket, maka guru harus berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pustakawan terkait pengadaan buku dan mencari solusi, entah itu di fotokopi atau pengadaan anggaran pembelian buku paket. Jadi kita tidak menyarankan kepada siswa maupun wali siswa untuk membeli buku secara mandiri karena hal ini merupakan tindakan yang tidak adil dan dapat juga terjadi kesalahan dalam pembelian buku dan tidak sesuai dengan buku yang digunakan. Lalu yang kelima, guru membuat perjanjian dengan siswa dan wali siswa dalam hal peminjaman buku. Misalnya terdapat aturan dalam perawatan buku dan adanya sanksi jika buku rusak atau hilang. Berikut merupakan upaya yang dapat saya lakukan dalam penyediaan buku pelajaran, yaitu dengan pendataan dan penataan buku dengan baik. Dari masalah tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa implementasi pelayanan publik itu memerlukan komitmen, kepedulian, dan kerjasama oleh setiap subjek pelaksananya. Keberhasilan pelayanan publik memerlukan kerjasama antara penyelenggara, pelaksana, dan masyarakat. Guru sebagai teladan perlu memiliki kepedulian untuk melayani dengan optimal dan bekerja sama dengan penerima layanan, yaitu dalam hal ini peserta didik dan masyarakat, baik dalam hal barang, yaitu buku, media, dan sarana lainnya, lalu jasa, dan administratif. Ingat bahwa pelayanan yang baik akan menghasilkan mutu yang baik.